cakemnya tuh di sini, lekuk-lekuk bodinya kayak gitu. Dan sampai sekarang pun kalau lihat Altis ini sebenarnya cukup lumayan keren ya, masih oke untuk zaman sekarang karena dia masih ini, lihat nih, cakep. Cuma kelemahannya memang di bagian bumper ini pendek banget, jadi sering gasruk-gasruk di jalan. Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, belakang saya ini ada sebuah Corolla Altis. Kalau kalian merupakan penggemar Corolla Altis atau penggemar sedan, atau kalian mau beli Corolla Altis, nanti simak video saya sampai terakhir karena saya bakal bahas eksterior, interior, dan sisi mesin daripada Corolla Altis sampai pajak-pajaknya pun nanti bakal saya bahas. Makanya tetap nonton terus di video ini sampai terakhir ya. Jangan lupa kalau kalian ada mau pembahasan Altis atau kalian punya sharing-sharing pengalaman pakai Toyota Altis generasi 2 ini, nanti kalian bisa komen di bawah. Oke, seperti ini adalah penampakan daripada Toyota Altis secara eksterior dari interior dan mesinnya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang eksteriornya dulu ya. Jadi kalau dibilang Altis ini generasi kedua itu launching pertama kali waktu 2000, sekitar 2007 atau 2008 itu saya masih kuliah. Dan ketika launching Altis ini waktu pertama kali itu saya ngerasa ini modelnya tuh keren banget. Jadi kayak revolusioner. Jadi yang lama itu jadi kayak kelihatan kuno banget, sedangkan yang ini jadi kayak kelihatan keren banget. Nah, ini Toyota Altis ini kenapa saya bisa bilang keren, karena menurut saya ketika pertama kali launching ini tuh lampunya tuh udah mulai kayak sipit gitu ya. Dan itu menurut saya kayak aerodinamisnya juga bisa dilihat dari samping ya. Tuh. Jadi kalau lihat aerodinamisnya cukup aerodinamis ya, bentuk bumpernya tuh kayak keren, terus garis-garis bodinya juga sudah mulai ada garis-garis bodi tajam seperti di kap mesin kayak gini. Lalu di sini, dan ini dua garis bodi ini seolah-olah ini kayak menyatu, itu menurut saya keren. Lalu juga di sini sudah ada garis-garis bodinya juga. Nah, untuk bagian depan ini bagian lampu masih proyektor ya. Ini adalah Altis tipe V 2010 atau 2011 gitu. Nggak tahu kenapa kalau Altis ini di Jawa Tengah ini seringkali identik dengan mobil-mobil dokter ya. Kalau Camry kan mobil pejabat, kalau Altis mobil dokter. Ini masih halogen ya, masih halogen semua. Lalu ini sudah ada fog lamp, dan ini yang unik di sini headlampnya sudah ada chrome-nya. Ini juga sudah chrome semua karena ini mungkin tipe tinggi. Dan juga di Altis ini kalian bisa lihat sudah ada sensor depannya, fog lamp, headlamp sama kayak gini. Lalu kita bisa lihat ke bagian velgnya. Kalau kalian tuh bawa velgnya ini di zaman itu udah cukup gede ya, karena ini velgnya menggunakan ring 17, dan ini ukuran bannya 205 55 ring 16, bukan 17, ring 16. Ini bannya menggunakan 205 55 R16. Dan ini nggak tahu kenapa, karena bannya diganti dengan bukan yang cukup oke ya, karena ini bannya ya merek inilah. Tapi menurut saya ini agak berasa suaranya berisik dan masuk juga gitu. Nah, ini depan ada cakram, dan yang menarik ini Toyota Altis ini ya, kalian bisa lihat double cakram bos, keren. Jadi ini depan belakang ini dia udah cakram semua. Jadi ketika dilakukan pengereman itu lumayan pakem ya.
Nah ini penampakan dari samping. Ini kalau kalian lihat spionnya sudah ada LED-nya, dan dia di sini nggak ada sennya. Kalau kalian tahu mungkin pernah ke Thailand atau apa, di Thailand ini Altis ini adalah salah satu mobil yang dipakai untuk taksi. Jadi taksi di sana nggak, Vios kayaknya dikit banget, malah banyak Altis. Ini penampakan dari belakang ya, agak gelap. Ya kalau dari belakang ini kalian bisa lihat sudah ada sensor belakang, dan ini menurut saya yang kurang bagus ya. Karena biasanya kalau mobil-mobil sekarang itu istilahnya reflektor belakang atau lampu belakang kecil ini biasanya menyipit, bukan bulat kayak gitu. Nah ini kalau Altis, kalian kalau sering lihat Altis di jalan, ketika mundur yang nyala cuma sini aja ya. Jadi yang di sini dia mati. Itu memang standar. Jadi bukan mati rusak, tapi memang itu standar Altis kayak gitu. Lampu mundurnya cuma satu. Nah ini generasinya Corolla. Lalu di bagian belakang ini dia belum ada lampu mundur ya, karena head unitnya juga kayak masih standar. Nah ini tipenya 18V. Ada yang 2000, tapi saya nggak cukup tahu 2000 itu seperti apa ya. Nah ini lampunya udah mulai cakemnya tuh di sini, lekuk-lekuk bodinya kayak gitu. Dan sampai sekarang pun kalau lihat Altis ini sebenarnya cukup lumayan keren ya, masih oke untuk zaman-zaman sekarang, karena dia masih ini, lihat nih, cakep. Cuma kelemahannya memang di bagian bumper ini pendek banget, jadi sering gasruk-gasruk di jalan gitu, terutama kalau di Semarang banjir-banjir kayaknya mungkin agak susah ya untuk dipakai di segala musim. Nah ini di bagian interiornya, saya bahas di pintu dulu. Ini pintu ini jarang mobil yang pintunya ada tupat kayak gini. Jadi kebetulan nih mobil ini mungkin karena sedan, untuk kelasnya agak tinggi, dia dibikin tupat. Jadi bagian atas dan bawah itu terpisah. Ini biasanya mobil-mobil yang lumayan mahal, lumayan mewah, atau bisa dibilang mobil sedan lah, atau mobil yang luxury, baru dia ada tupat kayak gini. Sedangkan nih Altis udah tupat, materialnya lumayan. Yang di atas ini dia soft touch ya, empuk ya. Sedangkan yang di bawah sini dia hard touch. Tapi di bagian soft touchnya ini itu masih awet. Jadi Toyota ini nggak tahu kenapa yang di generasi ini dia soft touchnya itu lumayan awet. Kita beberapa ngerjain Altis juga kayak masih awet yang bagian pintu. Lalu ini doortrimnya udah kulit karena ini tipe V. Kalau semisal untuk tipe G atau tipe E kayaknya sih masih kain ya. Ini untuk doortrimnya bentuknya udah kayak cukup futuristik, tapi nanti minusnya saya liatin di bagian dashboard. Ini bagian ini juga kayak udah kayak warna silvernya tuh udah pada pudar. Cuma yang tipe V ini menurut saya cukup bagus karena dia sudah ada wood panel. Dan ini khas mobil-mobil premium ya, pasti ada lampunya. Nah kalau ini saya nggak tahu ini aslinya. Ini adalah pelindung pintu, tapi saya nggak tahu ini asli atau enggak. Nah ini saya lihat, kita liatin di bagian joknya. Ini kalau kalian tahu ini khusus tipe V aja ya. Kalau Altis yang tipe V dia sudah elektrik. Dan ini elektrik ini punya Toyota ini nggak tahu awet ya. Bahkan sampai Innova pun itu banyak sampai sekarang yang masih menggunakan maksudnya jok depannya pada digantiin sama Toyota Camry, lalu diganti sama Toyota Harrier kayak gitu, sering banget. Nah ini udah elektrik semua. Nah ini kita masuk ke bagian interior. Di sini juga sudah ada Twitternya ya. Kita masuk ke bagian interior sambil nyalain AC. Ini kuncinya biar nggak panas. Nah ini kalau menurut saya suaranya nggak cukup halus dibanding Honda. Ini masih tergolong lebih kasar lah dibanding Honda. Ini review interiornya. Nah sebenarnya kalau lihat dari body-bodinya sebenarnya udah bagus ya. Cuma menurut saya interiornya ini kelihatan kuno karena interiornya ini kayak cuma
bagian ini kayak mengotak banget gitu ya, jadi kayak kelihatan malah jadul gitu ya, kelihatan kayak nggak seimbang dengan bodinya yang menurut saya cukup keren gitu, kelihatan muda, maco gitu, elegan kayak gitu. Sedangkan interior ini biasa aja. Dan juga ciri khas Toyota sedan itu dashboard atas ini pasti sudah jelek sedan ya, terutama kayak Camry, Altis tahun-tahun segini nggak tahu kenapa kita ngerjain banyak mobil sini itu kayak udah beruntusan gitu. Bahkan yang Camry ini sudah sering meletek, bahasa Jawanya tuh meletek. Ini juga setirnya sudah wood panel, sebagian wood panel. Setirnya juga sudah wood panel, tapi ini kulitnya ya mungkin karena pemakaian ya, jadi udah pada rusak juga ya. Lalu ini yang saya suka juga ada tombol steering yang cukup lengkap di zamannya, cukup lengkap. Ada tombol volume, lalu ada tombol majuin track dan mundurin track. Ini mode, memilih mode di head unit. Lalu di sini untuk sudah ada display untuk ini untuk speedometer. Lalu ini keren juga, dia sudah ada cruise control ya bos, keren loh. Ini tahun-tahun sini dia ada cruise control. Ini juga ada headlamp leveling, dan ini untuk spion juga sudah lengkap. Bahkan dia sudah auto retract, dari sananya sudah auto retract. Nah ini juga untuk panelnya juga, persnelangnya juga sudah kulit. Dan ini sensor parking ya, ini sudah wood panel semua, tapi ini ya udah kusam ya, mungkin karena pemakaian mesti dipoles, di suave. Nah ini juga untuk tombol-tombol AC-nya, temperatur, terus tombol-tombol arah angin, lalu defogger itu dia sudah elektrik semua. Cuma yang disayangkan ini tape-nya masih belum layar ya, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya part-part aftermarket daripada Altis ini cukup banyak, jadi tinggal diganti frame aja, itu pasti sudah bisa diganti dengan head unit. Nah ini untuk jok kulitnya, sebenarnya kalau dibilang dari jok kulitnya ini kilometernya kan 100.000 ya. Jok kulit ini cukup awet, ini karena orinya ya. Saya nggak tahu, karena kalau di Altis yang generasi kedua ini saya baca-baca dan saya survei kok kayaknya banyak banget, walaupun CKD tapi part-partnya banyak yang dari Thailand. Jadi CKD kayak cuma ngerangkai aja, tapi part-partnya tuh banyak banget yang dari Thailand, jadi kayak masih cukup oke gitu kulitnya ya. Kemungkinan nih kulitnya saya nggak tahu dibikin di Indo atau di luar, tapi sampai sekarang masih awet. Dan ini cenderung ngedov gitu ya, masih belum diganti. Lalu ini di bagian yang saya suka tuh di bagian sini, kok kalian bisa lihat ini ada kantong kecil tuh yang kayak kantong rahasia gitu ya. Jadi kok nyimpan sesuatu yang surat-surat berharga atau mungkin STNK itu di sini cenderung nggak kelihatan. Dan juga ini mikirin, dia memikirkan detail-detailnya ya. Kok kalian nih lihat di Altis ini kan biasa yang duduk di samping ini kan ibu-ibu. Nah dia kasih cantolan di sini. Itu cantolannya maksimal 3 kilo. Jadi buat ibu-ibu belanja kayak gitu, dia bisa kasih cantolan di sini. Untuk shifternya ya khas Toyota banget ya, belok-belok kayak biasa. Lalu ini di bagian konsolnya dia ada 2 level ya. Jadi level atas kita buka seperti ini, dan ini udah kulit ya, keren ya, sudah kulit. Terus di bagian level bawah ada juga seperti ini. Nah itu dia tuh level, dan yang bawah kita dibuka itu gede banget dalamnya, mungkin bisa nyimpan botol aqua 600 ml juga bisa. Dan ini ada tempat-tempat yang kalau nggak dipakai itu bisa tertutup rapi banget ya, tuh kayak gini. Tapi bukanya harus dari depan, tapi ini rapi. Jadi kalau kalian ketutup itu, wah kayak rapi banget gitu, kayak nggak ada barang sama sekali, padahal dalamnya receh semua. Nah kayak gitu. Itu review bagian depannya. Lalu ini di bagian sini juga ada kaca, sudah ada kaca, dan kalau dibuka dia langsung nyala. Nah hal-hal kecil kayak gini yang saya cukup kaget ya, ada di Altis, dengan mungkin kayak di
Toyota lain, Toyota Innova atau apa nggak terlalu diperhatikan. Padahal kalau dibilang Toyota malah justru penjualannya kenceng dibanding Altis ya. Tapi ini hal-hal kecil dia perhatikan bener ya. Bagian sini sama aja, kalau dibuka juga nyala. Jadi hebatnya ini ada ini ya, maaf ya saya kelihatan sedikit, tapi itu karena dia dibuka tuh nyala gitu kalau Altis itu. Jadi nggak tahu ini mungkin ada kabel yang ditanam di sini atau di sini, tapi detail-detailnya saya suka. Baik, habis itu kita coba lanjut ke belakang. Jadi kalau Altis ini sebenarnya bisa dibilang kuncinya oke ya, karena dia kuncinya tuh bisa buka untuk bagasi. Nah ini bagian belakang. Itu tadi posisi mengemudi yang maju banget, saya majuin dulu. Nah, salah satu hal yang menurut saya kelebihan sedan dibanding mobil lain yaitu ini. Kalau kalian ngamati bahwa ketika duduk di sebuah sedan itu selalu busanya ini itu tuh panjang banget. Jadi kalau kita duduk bakalan nyaman banget, nggak kayak mobil-mobil lain. Di baris kedua sedan entah kenapa selalu ininya panjang dan ininya cekong ke dalam dan bentuknya tuh kayak cekong banget itu. Jadi kalau kita duduk bener-bener kayak masuk ke dalam busa gitu ya. Jadi menurut saya yang di Altis ini duduk baris kedua nyaman sekali, super nyaman dibanding kayak mungkin jenis-jenis mobil lain ya, kayak mobil SUV atau MPV kayak gitu, kayak Innova kayak gitu. Ini jauh lebih nyaman. Dan ini armrestnya sudah ada armrestnya, dan ini armrestnya sudah ada wood panel dan bisa dibuka untuk taruh pintu ya, taruh botol kayak gitu. Dan dia sudah ada ini ya, sudah ada headrest baris kedua, tapi saya pernah nyobain di baris kedua ini nggak cukup nyaman. Nah ini salah satu detail-detail yang saya suka dari Altis ini. Dia memikirkan gimana di belakang supaya nggak panas gitu ya, karena ini belakangnya itu kan melandai banget ya. Jadi kalau terkena panas pasti panasnya masuk sekali. Nah di sini dia pikirkan sekali. Altis ini dia kayak kasih tray gitu. Jadi ketika mau difungsikan bisa difungsikan, ditarik gini lah. Dan ini memang sudah bawaan mobil, bukan aftermarket ya. Nah ini kayak gini. Lalu wood panel juga ada di bagian belakang sama. Ini bagian konsolnya. Ini masih ada tempat rokok ya. Kalau sekarang kayak udah jarang tempat rokok gitu, tapi ini masih ada. Dan ini, oh iya saya lupa, di bagian armrestnya ini atau console headnya ini dia bisa maju mundur ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan, kalau kita pendek kita bisa majuin, kalau kita tinggi kita bisa mundurin kayak gitu. Lalu kita cek bagian belakang. Nah ini ada bagian belakang. Jadi untuk Altis tipe V ini karena fiturnya cukup melimpah, tanpa buka bagasi pun kita tinggal pencet tombol ini. Nah dia udah ngebuka gitu. Cus, nah gitu. Dan ini bagasinya gede banget ya, sedan ya. Kalau kalian tahu sedan itu bagasinya tuh luar biasa besar. Dan juga kalau bawa barang yang keras-keras juga nggak bakalan berisik karena dia istilahnya tertutup semua ya. Jadi di sini ada peredam, di sini ada peredam. Nah ini saya menginfokan bahwa ini adalah pajak daripada Toyota Corolla Altis ini ini karena pajaknya 3.510.000 ya. Ini ADD daerah Boyolali Solo. Dan juga ini bukan pajak progresif. Jadi kemungkinan kalau kalian ada mau ngambil dan kena pajak progresif pasti lebih tinggi dibanding ini. Dan ini saya rasa sebenarnya pajaknya ini bukan tinggi ya, tapi harga second mobilnya yang sudah underpriced. Jadi kalau kalian ada berminat untuk kayak Altis ini, menurut saya sih cukup worth it karena harganya sudah underpriced. Nah sekian aja bosku, semoga video ini bisa
bermanfaat dan tetap semangat di selama pandemi COVID-19 ini ya. Thank you bos.